Pernahkah kalian membayangkan ondel-ondel naik macan sambil makan buah matoa di kota Malang? Belum cukup sampai di situ, ada tikus lucu yang malah jualan bakso matoa. Wajah tersenyum dengan mulut terbuka dan mata bahagia. Penasaran kan gimana ceritanya? Yuk tonton sampai habis. Karena di akhir nanti ada pertanyaan berhadiah 2 spesial buat kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, semoga kalian selalu dalam lindungan Allah dan penuh semangat hari ini. Sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya. Karena setiap klik dari kalian jadi semangat kami untuk terus berbagi kisah penuh makna dan nilai budaya. Bismillahirrohmanirrohim. Mari kita mulai kisah hari ini dengan hati yang tenang dan niat mencari hikmah. Alhamdulillah, hanya karena rahmat Allah lah kita bisa kembali belajar bersama melalui kisah yang unik ini. Yuk tulis sholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya di kolom komentar. Semoga setiap huruf sholawat jadi cahaya dan sebab datangnya rahmat untuk kita semua. Mari kita sama-sama tingkatkan ketakwaan kepada Allah dalam setiap hal kecil, termasuk lewat cerita dan pelajaran hari ini. Allah berfirman dalam Quran surat An-Nahl ayat 18. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Artinya, sekecil apapun nikmat, bahkan buah matoa atau senyum teman di jalan, semua itu adalah tanda kasih sayang Allah. Herba. Sebelum lanjut ke kisahnya, tulis juga di komentar ya, kalian dari daerah mana nih? Biar kita tahu seberapa luas saudara-saudara kita dari Sabang sampai Merauke yang nonton bareng. Tonton video ini sampai selesai ya, karena di deskripsi ada satu pertanyaan rahasia. Yang jawabannya benar akan didoakan hadiah spesial di akhir video. Pagi itu datang dengan penuh kelembutan di atas kota Malang. Sebuah kota yang terkenal dengan udaranya yang sejuk, pepohonannya yang rindang, dan keramahan warganya yang tulus. Sinar matahari pertama menembus celah pepohonan di sepanjang Jalan Ijen, memantul di genteng rumah-rumah tua peninggalan Belanda, menciptakan suasana klasik yang memeluk setiap jiwa yang melewatinya. Udara pagi masih berembun, membawa aroma kopi dari warung kecil di sudut gang dan wangi roti panggang dari pedagang yang sudah siap berdagang sejak subuh. Di tengah keheningan yang perlahan berubah menjadi keramaian itu, pasar kota Malang mulai hidup. Suara pedagang memanggil pembeli terdengar bersahut-sahutan, berpadu dengan suara langkah kaki, tawa anak-anak, dan dengung obrolan yang menggema di antara lorong-lorong pasar. Di antara keramaian itu, sesuatu yang luar biasa muncul. Ondel-ondel besar berwarna-warni yang berdiri tegak di atas punggung seekor macan loreng jinak. Ondel-ondel itu tampak gagah. Tingginya hampir 2 kali lipat orang dewasa, dengan wajah tersenyum lebar, mata besar menatap hangat, dan hiasan kepala yang berkilau terkena sinar matahari. Tubuhnya dibalut kain batik khas Malang, berpadu dengan ornamen warna merah, kuning, dan biru yang menari tertiup angin. Setiap langkah macan yang dinaikinya menimbulkan bunyi berirama di atas jalan batu tua di sekitar pasar. Macan itu bukan sembarang macan. Warga mengenalnya sebagai si Gombloh, macan jinak yang pernah diselamatkan oleh para petani di kaki Gunung Kawi. Meski berwajah garang, hatinya lembut dan penuh kasih. Sejak kecil, macan itu hidup di tengah manusia, belajar membaur tanpa kehilangan keagungannya sebagai makhluk ciptaan Allah yang kuat dan berwibawa. Ketika ondel-ondel datang menemuinya di hutan, seolah ada ikatan tak kasat mata yang menyatukan keduanya, 2 simbol kekuatan budaya dan alam yang akhirnya berjalan bersama. Anak-anak yang bermain di sekitar pasar spontan menjerit girang saat melihat ondel-ondel menunggang macan itu. Lihat, ondel-ondel naik macan, teriak seorang anak kecil sambil menunjuk dengan jari mungilnya. Suara tawa bergema, dan pedagang-pedagang ikut tersenyum melihat pemandangan yang begitu langka. Tak ada rasa takut, hanya kekaguman dan kegembiraan yang melingkupi pagi itu. Ondel-ondel melambaikan tangannya yang besar ke arah warga. Tangannya terbuat dari rotan yang dibalut kain merah tua, bergerak perlahan seperti melambai dalam sapaan persahabatan. Suara lonceng kecil yang tergantung di pinggir pakaiannya berbunyi setiap kali ia bergerak, menciptakan irama lembut yang berpadu dengan langkah pelan si Gombloh. Suasana pasar menjadi seperti panggung budaya yang hidup, tanpa direncanakan tapi terasa sempurna. Di tangan kanannya, ondel-ondel menggenggam segenggam buah matoa. Buah itu tampak berkilau terkena sinar matahari. Warnanya keunguan, kulitnya mengilap seperti kaca, seolah memantulkan semangat pagi yang baru.
Matoa itu baru saja dipetik dari lereng Gunung Kawi, tempat yang dikenal masyarakat sekitar sebagai tanah yang subur dan penuh berkah. Gunung itu bukan hanya bentang alam, tapi juga simbol spiritual. Tempat banyak orang datang untuk berdoa, memohon hujan, dan mengucap syukur atas panen yang melimpah. Buah matoa di tangan ondel-ondel bukan sembarang buah. Bagi masyarakat setempat, matoa melambangkan keteguhan dan kesabaran. Kulitnya keras, tapi di dalamnya ada daging buah yang manis dan lembut. Filosofinya sederhana namun dalam, di balik kesulitan hidup, selalu ada kemanisan yang menanti bagi mereka yang sabar dan bersyukur. Itulah sebabnya ondel-ondel membawanya hari itu, bukan hanya untuk dimakan, tapi juga untuk dibagikan sebagai simbol kasih dan pelajaran hidup. Sementara itu, burung-burung beterbangan di atas pasar, seolah ikut menyambut kedatangan tamu istimewa tersebut. Suara kicau mereka menambah suasana hangat yang penuh kedamaian. Beberapa ibu-ibu yang sedang menata sayuran berhenti sejenak, tersenyum sambil menepuk bahu anaknya yang melongo melihat macan jinak itu lewat dengan tenang. Seorang bapak tua pedagang tahu berujar pelan. "Luar biasa ya, ondel-ondel naik macan. Mungkin ini tanda, kalau budaya dan alam harus bersatu dalam kebaikan." Ucapan itu disambut anggukan warga lain. Mereka merasa seolah sedang menyaksikan sebuah peringatan lembut dari Allah, bahwa keindahan tidak lahir dari perbedaan yang dipertentangkan, melainkan dari keberagaman yang berjalan beriringan. Ondel-ondel dan si Gombloh terus melangkah menuju tengah pasar. Di sepanjang jalan, orang-orang memberi jalan, menundukkan kepala dengan hormat. Anak-anak mengikuti di belakangnya, menari dan tertawa, sementara beberapa pedagang mulai menabur bunga di jalan yang mereka lalui, seolah sedang menyambut raja dan permaisuri. Langkah demi langkah, suara macan yang menghentak jalan batu bergema kuat, tapi penuh kelembutan. Macan itu sesekali berhenti, menunduk, lalu berjalan lagi, seperti memahami bahwa ia sedang membawa sesuatu yang suci, bukan sekadar boneka raksasa, melainkan simbol budaya dan doa yang hidup. Di kejauhan, kabut tipis dari Gunung Kawi masih menggantung di langit. Udara lembab membawa aroma tanah basah dan wangi bunga kopi yang bermekaran di kebun-kebun warga. Di sanalah, matoa-matoa yang digenggam ondel-ondel itu tumbuh. Setiap pohonnya seperti saksi bisu perjalanan waktu, tumbuh di antara doa-doa petani yang setiap pagi memohon hujan dan rezeki. Sambil berjalan, ondel-ondel menatap buah matoa di tangannya. Dalam diamnya yang penuh wibawa, ia seolah mengingatkan manusia akan makna syukur. Jika satu buah matoa saja bisa tumbuh dari tanah yang kecil, karena kasih sayang Allah, seakan bisiknya dalam hati, maka manusia pun bisa tumbuh menjadi makhluk yang besar bila ia disirami keikhlasan. Angin lembut bertiup, menggoyangkan kain warna-warni di tubuhnya. Dari kejauhan, terdengar suara adzan duha dari masjid di ujung pasar. Suara itu mengalun lembut, membuat suasana makin hikmat. Ondel-ondel menunduk sejenak, seolah ikut menghormati panggilan suci itu. Si Gombloh, macan yang ditungganginya, berhenti melangkah, duduk dengan kepala menunduk rendah, seolah ikut beribadah dengan caranya sendiri. Beberapa warga meneteskan air mata haru. Tak ada yang menyangka, pemandangan yang awalnya terasa lucu kini berubah jadi momen spiritual. Seorang ibu berbisik kepada anaknya, "Nak, lihatlah, hewan pun bisa tunduk pada kehendak Allah. Janganlah kita sombong sebagai manusia." Anak itu mengangguk pelan, matanya masih menatap ondel-ondel dan macan dengan penuh kagum. Ketika adzan berakhir, ondel-ondel kembali menatap ke depan, lalu melanjutkan perjalanan. Setiap langkah yang diambil terasa seperti tarian kecil yang selaras dengan napas kehidupan di pasar. Dalam setiap ayunan tangan, dalam setiap bunyi lonceng yang berdenting, seolah ada pesan yang ingin disampaikan. Bahwa hidup ini akan selalu indah bila dijalani dengan kesabaran, rasa syukur, dan cinta terhadap sesama. Di antara kerumunan, ada seorang kakek tua penjual lukisan jalanan yang sejak tadi duduk memperhatikan. Ia segera mengambil kuasnya, mencelupkannya ke cat, dan mulai melukis pemandangan yang ada di depan matanya. Ondel-ondel besar di atas macan loreng, berjalan gagah di tengah pasar Malang. Dalam setiap sapuan kuasnya, ia tuangkan rasa kagum dan doanya agar budaya ini tetap hidup di hati generasi mendatang. Langit makin terang. Burung-burung berputar di atas kepala, dan sinar matahari menari di antara bendera-bendera pasar. Ondel-ondel berhenti sejenak di tengah keramaian,
mengangkat tangannya tinggi-tinggi sambil menggoyangkan buah matoa di genggamannya. Orang-orang bersorak, sementara si Gombloh mengaum pelan, bukan dengan kemarahan, tapi seperti menyanyi menyambut pagi. Suara itu menggema lembut, bergulung di udara, bercampur dengan tawa dan tepuk tangan warga. Di saat itulah, Malang seolah berhenti berputar. Setiap orang tersenyum, setiap mata berbinar. Tak ada yang merasa lebih tinggi, tak ada yang merasa lebih rendah. Hanya ada rasa kagum pada kebesaran Allah yang menghadirkan keindahan dalam bentuk yang begitu sederhana, namun penuh makna. Ondel-ondel lalu menunduk ke arah warga, memberi salam hormat, dan berjalan perlahan menuju sisi lain pasar, di mana petualangan baru akan dimulai. Tapi pagi itu, satu hal telah tertanam kuat di hati semua orang yang melihatnya, bahwa budaya bukan hanya warisan, melainkan jembatan yang menyatukan manusia dengan alam, sesama, dan Sang Pencipta. Dan di tangan ondel-ondel itu, buah matoa tetap digenggam erat, bukan sekadar makanan, tapi simbol kesabaran, keteguhan, dan rasa syukur kepada Allah yang Maha Pemberi nikmat. Langkah demi langkah, ondel-ondel dan macannya terus menyusuri jalan kota Malang yang mulai ramai. Udara masih segar, embun pagi belum sepenuhnya lenyap di atas dedaunan. Dari kejauhan terdengar kokok ayam, suara pedagang keliling, dan tawa anak-anak yang baru pulang dari mengaji. Kota ini seperti terbangun dengan irama kehidupan yang damai. Ondel-ondel itu berjalan dengan penuh wibawa, tapi juga lembut. Setiap kali ia mengayunkan tangan besarnya, kain batik dan pita warna-warni yang menghiasi tubuhnya bergoyang mengikuti arah angin. Suara lonceng kecil di pergelangan tangannya berdenting pelan, seperti nada musik yang berpadu dengan langkah sang macan loreng di bawahnya. Sesekali, ondel-ondel menurunkan tangannya dan mengambil satu buah matoa dari genggamannya. Ia memandanginya sejenak sebelum menggigitnya perlahan. Kulit matoa yang keras ia buka dengan jari-jari besarnya, lalu aroma manis khas buah tropis itu menyebar ke udara. Daging buahnya yang lembut dan kenyal membuatnya tersenyum di balik wajah topengnya yang tetap diam. Rasa manis dan lembut itu seperti mengalirkan semangat baru ke dalam dirinya. Ia merasa segar kembali setelah berjalan cukup jauh dari pasar pagi. Orang-orang yang melihat pun dibuat kagum, bukan hanya karena ondel-ondel makan buah seperti manusia, tapi karena caranya begitu anggun, penuh rasa syukur, dan tanpa kesombongan. Anak-anak kecil yang berlari di sisi jalan menatap dengan mata berbinar. Lihat, ondel-ondelnya makan buah. Buahnya ungu, kayak permen, ya? Mereka tertawa, menirukan gaya makan ondel-ondel yang besar dan lambat. Ibu-ibu yang lewat ikut tersenyum. Para bapak penarik becak berhenti sejenak, menunduk memberi salam pada ondel-ondel dan macannya. Suasana kota berubah menjadi pemandangan langka yang sulit dijelaskan, seperti percampuran antara budaya, kebahagiaan rakyat, dan keindahan alam yang berpadu sempurna. Sementara itu, macan loreng jinak yang ditungganginya tampak tenang. Langkahnya lembut, bulunya berkilau tertimpa cahaya matahari. Ia menatap jalan di depannya dengan pandangan penuh percaya diri, tapi juga penuh kasih. Sesekali, macan itu menoleh ke arah ondel-ondel, seolah bertanya dengan lembut, "Apakah perjalanan ini masih panjang, sahabatku?" Ondel-ondel menepuk lembut kepala macan itu sambil tersenyum, lalu melanjutkan makan buah matoa. Setiap gigitan bukan hanya untuk mengisi perut, tapi menjadi simbol rasa syukur kepada Allah atas rezeki yang begitu melimpah di bumi Malang. Warga yang menyaksikan dari pinggir jalan mulai berkumpul lebih banyak. Ada yang merekam dengan ponsel, ada pula yang sekadar menatap dengan kagum. Beberapa penjual bunga bahkan menaburkan kelopak melati di jalan yang dilalui, karena menganggap ondel-ondel adalah pertanda baik, simbol datangnya keberkahan dan kebahagiaan. Suara riuh pasar kini berubah menjadi suara sorak kegembiraan. Para pedagang sayur berhenti berjualan sebentar, bertepuk tangan, dan ada yang berseru, "Hidup ondel-ondel! Hidup macan Malang!" Orang-orang tertawa bahagia. Mereka tidak merasa takut, justru terhibur dan kagum. Suasana yang tadinya hanya pasar biasa kini berubah seperti karnaval budaya. Anak-anak menari di belakang ondel-ondel, memainkan kaleng dan botol bekas sebagai gendang dadakan. Seorang bapak tua meniup suling bambu, mengikuti irama langkah macan. Ondel-ondel kemudian menunduk, membagi buah matoa yang tersisa kepada anak-anak yang berlari mendekat. Dengan hati-hati ia menjatuhkan beberapa buah dari tangannya,
dan anak-anak itu memungutnya dengan sukacita. "Ini rezeki dari ondel-ondel," seru mereka sambil tertawa. Buah matoa itu lalu mereka bagi bersama-sama. Rasanya manis, dan setiap anak yang mencicipi tersenyum bahagia. Mereka tidak tahu bahwa manisnya buah itu menjadi simbol manisnya kebersamaan, bahwa dalam berbagi, selalu ada keindahan yang tumbuh. Di sisi lain jalan, seorang pedagang tua yang sudah berpuluh tahun berjualan tempe menatap pemandangan itu dengan mata berkaca-kaca. Ia berkata pelan, "Allah Maha Besar." Bahkan lewat ondel-ondel dan macan pun, dia bisa mengajarkan manusia tentang kebahagiaan dan syukur. Kalimat itu menyentuh hati beberapa orang di sekitarnya. Mereka sadar bahwa apa yang mereka lihat bukan sekadar tontonan, melainkan pelajaran hidup. Bahwa terkadang, kebahagiaan itu tidak datang dari harta, tapi dari momen sederhana. Seperti melihat ondel-ondel makan buah matoa di pagi hari, di tengah tawa orang-orang yang tulus. Ondel-ondel melanjutkan perjalanannya melewati Jalan Kawi, lalu berbelok menuju kampung warna-warni Jodipan, tempat yang terkenal dengan rumah-rumah berwarna cerah dan lukisan dinding yang indah. Penduduk setempat yang sedang membersihkan halaman rumah berhenti bekerja, terpana melihat pemandangan unik itu. Seorang anak kecil berseru riang, "Ondel-ondel datang. Ondel-ondel naik macan." Ibunya segera menggendongnya, tersenyum sambil berkata, "Nak, lihatlah betapa besar ondel-ondelnya." Tapi dia tidak menakutkan, karena dia membawa damai. Mereka berdua melambaikan tangan, dan ondel-ondel membalas dengan anggukan lembut. Si macan pun menggerakkan ekornya pelan, seolah ikut menyapa. Langit mulai berubah warna, sinar matahari semakin terang, menembus celah awan. Pantulan cahaya itu membuat ornamen di tubuh ondel-ondel tampak berkilau seperti emas. Burung-burung beterbangan rendah, seolah ikut mengiringi perjalanan itu. Angin lembut membawa aroma buah matoa yang tersisa di udara, berpadu dengan wangi bunga Kamboja dari halaman rumah warga. Semakin lama, semakin banyak orang yang mengikuti dari belakang. Tak ada musik modern, tak ada pengeras suara, tapi semua terasa hidup. Langkah macan dan suara lonceng di tubuh ondel-ondel menjadi irama alami yang memimpin arak-arakan kecil itu. Mereka berjalan tanpa rencana, tapi seolah sudah diskenariokan oleh tangan-tangan tak terlihat dari langit. Seorang santri muda dari pesantren terdekat keluar ke jalan, tersenyum dan berkata, "Subhanallah, Malang pagi ini penuh warna dan penuh makna." Ia kemudian menuliskan dalam buku catatannya, "Hari ini aku melihat kebesaran Allah lewat perpaduan budaya dan alam." Seekor macan yang jinak dan boneka raksasa yang penuh makna berjalan bersama tanpa menakuti siapapun. Ondel-ondel berhenti sejenak di depan musola kecil. Ia menunduk hormat, menatap menara musola, lalu melanjutkan perjalanan. Aksi kecil itu membuat warga tertegun. Mereka merasakan adab yang luar biasa dari simbol budaya itu. Beberapa orang mulai bersyalawat bersama di pinggir jalan. "Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala a'ali Sayyidina Muhammad." Suara itu pelan namun menenangkan. Udara terasa lebih hangat, hati terasa damai. Ondel-ondel mengangkat tangannya perlahan, seperti ikut mengamini. Macan yang ditungganginya pun berlutut sebentar, lalu berdiri lagi. Gerakan itu membuat semua orang menahan napas. Ada kehusyukan yang sulit dijelaskan. Beberapa ibu-ibu meneteskan air mata haru. Seorang kakek di pojok jalan berbisik pelan, "Lihatlah, bahkan simbol budaya pun bisa tunduk pada kebesaran Sang Pencipta." Setelah itu, ondel-ondel kembali melanjutkan perjalanan. Di tangannya hanya tersisa satu buah matoa. Ia memandanginya sejenak, lalu mengangkatnya tinggi-tinggi ke langit. Sinar matahari pagi memantul di permukaannya, membuat buah itu tampak bercahaya. Orang-orang yang melihat langsung bertepuk tangan dan bersorak gembira. Hidup ondel-ondel. Hidup budaya Malang. Suasana benar-benar seperti karnaval kecil. Tidak ada panggung, tapi setiap langkah menjadi pertunjukan. Tidak ada alat musik besar, tapi suara langkah, tawa, dan doa menjadi simfoni yang sempurna. Di tengah keramaian itu, seekor burung elang melintas di langit, melambangkan kebebasan. Ondel-ondel menatapnya, lalu menunduk lagi. Ia tahu bahwa setiap makhluk, besar atau kecil, punya tempatnya masing-masing dalam kehidupan ini. Tidak ada yang lebih tinggi,
Semua diciptakan untuk saling melengkapi. Orang-orang mulai menyadari makna kehadiran ondel-ondel hari itu. Ia bukan sekadar hiburan. Ia adalah pengingat bahwa budaya yang baik selalu mengajarkan kebaikan, bukan kesombongan. Bahwa kemajuan tidak berarti melupakan akar. Dan bahwa setiap langkah dalam hidup, sekecil apapun, bisa menjadi ibadah bila disertai niat yang tulus karena Allah. Sambil terus berjalan, ondel-ondel menatap wajah-wajah gembira di sekelilingnya. Ia merasa seolah mendengar suara hati mereka. Suara yang merindukan kedamaian, kejujuran, dan kesederhanaan. Dan itulah yang ingin ia bawa hari itu. Pesan bahwa kebahagiaan sejati tidak harus megah, cukup dengan berbagi senyum dan rasa syukur atas nikmat kecil seperti buah matoa. Akhirnya, di ujung jalan, ondel-ondel dan macan berhenti. Mereka berdua menatap ke arah kota yang mulai sibuk. Mobil-mobil mulai berlalu, pedagang-pedagang kembali membuka lapak, dan anak-anak berlarian ke sekolah. Tapi di antara kesibukan itu, ada kenangan yang tertinggal di hati setiap orang. Pagi ketika ondel-ondel naik macan, makan buah matoa, dan membuat seluruh kota terasa seperti pesta yang penuh cinta dan makna. Dan di balik semua itu, langit malang tetap biru, burung-burung tetap bernyanyi, dan Allah tetap menurunkan kasih-Nya kepada siapapun yang mau melihat keindahan dengan mata hati. Pagi di pasar kota Malang mulai menjelma menjadi siang yang hangat. Langit biru perlahan ditutupi awan lembut, dan cahaya matahari menembus celah atap seng dan tenda-tenda warna-warni para pedagang. Suara kehidupan pasar terdengar seperti simfoni spontan, riuh tapi indah. Ada teriakan penjual sayur, denting logam dari tukang besi, aroma gorengan hangat, dan tawa anak-anak yang bermain di sekitar gerobak. Di antara semua itu, di sebuah sudut kecil yang nyaris tak terlihat dari jalan utama pasar, berdirilah sebuah lapak mungil tapi sangat rapi. Meja kayu kecil, payung lusuh warna oranye, dan papan buatan tangan bertuliskan dengan cat putih. Bakso matoa hangat, resep khas tikus ceria potongan keju wajah tikus. Tulisan itu tampak lucu, tapi mengundang rasa penasaran. Tak banyak yang tahu siapa si penjualnya, hingga seseorang mendekat dan melihat, ternyata di balik meja itu ada seekor tikus kecil berwarna abu-abu muda, mengenakan celemek mini dari kain batik dan topi koki dari kertas koran. Dialah tikus ceria, tokoh kecil yang luar biasa di tengah hiruk-pikuk pasar besar. Ia bukan tikus biasa. Matanya berkilat seperti dua biji kopi yang baru disangrai, penuh semangat dan kecerdikan. Kumisnya melengkung rapi ke samping, dan ekornya bergerak lincah setiap kali ia bekerja. Ia terkenal di kalangan hewan-hewan pasar sebagai koki berbakat, kecil tubuhnya, tapi besar idenya. Dengan telaten, tikus ceria menyalakan tungku arang kecil yang ia buat sendiri dari kaleng bekas biskuit. Api biru menari lembut, dan di atasnya terletak panci kecil berisi kuah hangat beraroma manis. Dari dalam panci itu, keluar gelembung-gelembung kecil dan uap wangi yang membuat siapapun yang lewat berhenti sejenak untuk mengendus. Harum sekali. Apa itu? Bakso ya? Ya, tapi bukan sembarang bakso. Inilah bakso matoa hangat, resep rahasia yang diciptakan tikus ceria setelah berhari-hari bereksperimen dengan bahan-bahan alam sekitar pasar. Buah matoa dari lereng Gunung Kawi, tepung singkong dari warung sebelah, dan sedikit madu liar yang ia dapat dari lebah bersahabat di taman kota. Ia mencampur semuanya dengan sabar. Dengan sendok kecil ia mengaduk adonan, sambil bersenandung lagu ciptaannya sendiri. Matoa manis, kuahnya lembut. Bakso ceria bikin hati hangat. Setiap kata dari nyanyiannya seolah menambah cita rasa dalam masakannya. Dan benar saja, aroma yang muncul bukan hanya wangi makanan, tapi juga wangi keikhlasan. Karena tikus ceria memasak bukan untuk kaya, melainkan untuk membuat orang lain tersenyum. Orang-orang yang lewat mulai berkerumun. Anak-anak kecil menatap penuh penasaran, tertawa melihat si tikus dengan celemek batik itu. Lihat, tikus jualan bakso. Lucunya Aa. Namun tak sedikit juga yang ragu. Tikus kok jualan? Bersih nggak? Ya? Tanya seorang ibu. Tikus ceria mendengar itu. Ia tidak tersinggung. Ia hanya tersenyum ramah, lalu menunjuk ke papan kecil di samping lapaknya bertuliskan. Kebersihan sebagian dari iman, lapak tikus ceria bersih, halal, dan penuh cinta. Tulisan itu membuat semua orang tertawa, tapi juga tersentuh. Betapa bijak dan sopannya si tikus kecil itu. Ia mungkin kecil,
tapi punya hati yang besar dan niat yang tulus. Ia kemudian menuangkan satu mangkuk bakso ke dalam wadah daun pisang. Uap hangat naik bersama aroma matoa yang manis dan kuah gurih berempah lembut. Kuahnya agak keemasan, bukan karena minyak, tapi karena campuran madu dan sedikit sari matoa yang membuat warnanya alami. Di dalamnya mengapung bakso kecil berwarna ungu muda. Setiap gigitan terasa lembut, manis, dan gurih sekaligus. Tikus ceria mengangkat satu sendok kecil, meniupnya perlahan, lalu mencicipinya. Ah, pas. Tidak terlalu manis, tidak terlalu asin. Inilah keseimbangan rasa yang dicari dunia, gumamnya bangga. Senyumnya begitu lebar, sampai-sampai topi kertasnya miring. Ia segera membetulkannya, lalu melayani pembeli pertama hari itu, seekor burung pipit yang baru pulang dari sawah. Burung pipit itu mencicipi satu suap, lalu matanya langsung berbinar. Subhanallah, ini enak sekali, tikus. Rasanya seperti pelukan pagi hari. Tikus ceria tertawa geli. Hei, kalau begitu, tolong kabarkan pada teman-temanmu, ya. Lapak tikus ceria selalu terbuka untuk siapapun, asalkan datang dengan hati yang baik. Tak lama, kabar tentang bakso matoa milik tikus ceria menyebar ke seluruh pasar. Dari ayam hingga kucing, dari kelinci hingga monyet penjual pisang, semua ingin mencoba. Bahkan manusia pun penasaran. Para pedagang manusia yang biasanya sibuk kini ikut antri, karena aroma matoa bercampur kuah bakso itu begitu menggoda. Di antara keramaian itu, muncullah sosok besar yang dikenal semua orang, ondel-ondel dan macan lorengnya. Suasana langsung hening sejenak. Tikus ceria menatap ke atas dengan mata lebar. Ia belum pernah melihat makhluk sebesar itu dari dekat. Ondel-ondel berhenti di depan lapaknya, sementara macan duduk di samping, mengibaskan ekor. Tikus ceria menelan ludah, lalu berdiri di atas meja kayunya agar bisa lebih tinggi. Selamat datang, Tuan Ondel-ondel. Selamat datang juga, sahabat macan. Mau mencoba bakso matoa hangat buatan saya? Katanya sopan sambil membungkuk kecil. Ondel-ondel tidak berbicara, tapi ia menundukkan kepala sebagai tanda setuju. Macan mendengus pelan, seperti mengucap, iya. Tikus ceria langsung sibuk menyiapkan dua mangkuk besar. Satu untuk ondel-ondel, satu untuk macan. Ia mengaduk kuah, menambahkan irisan daun jeruk dan sedikit madu, lalu menyajikannya dengan penuh hati-hati. Silakan, ini khusus untuk kalian. Gratis untuk hari ini, karena kalian sudah membuat pasar ini bahagia. Ondel-ondel menatap mangkuk itu, lalu mengambil bakso dengan sendok besar. Ia mencicipinya perlahan. Matanya memejam. Ada kehangatan aneh yang menjalar dari lidah hingga dada, bukan sekadar rasa lezat, tapi rasa damai. Macan pun mencicipinya, mengeluarkan suara lembut seperti dengkuran puas. Melihat itu, tikus ceria tersenyum bahagia. Alhamdulillah, mereka suka, bisiknya pelan. Warga pasar yang menonton bersorak riang. Lihat, ondel-ondel dan macannya makan bakso buatan tikus. Luar biasa, dunia sudah damai kalau begini. Gelak tawa pun pecah. Tapi di balik tawa itu, ada makna dalam yang tumbuh di hati semua orang. Bahwa hari itu, di pasar Malang, tidak ada yang merasa lebih tinggi atau lebih rendah. Tidak ada yang takut, tidak ada yang saling menghina. Semua duduk bersama menikmati bakso sederhana yang dibuat dengan niat suci. Di sela kegembiraan itu, seekor kucing mendekat. Ia penasaran dan bertanya, "Tikus ceria, kenapa kamu pilih jualan bakso dari matoa? Kan biasanya orang pakai daging sapi atau ayam." Tikus ceria tersenyum, lalu menjawab dengan bijak. Karena setiap makhluk punya cara berbeda untuk memberi manfaat. Aku tak bisa menyembelih sapi, tapi aku bisa mengolah buah. Dan bukankah Allah menyuruh kita memanfaatkan apa yang kita punya dengan sebaik-baiknya? Kucing itu terdiam, lalu mengangguk perlahan. Kata-kata tikus ceria menembus hatinya. Betapa bijaknya si kecil itu. Ondel-ondel menatap tikus ceria, lalu membuka tas kecil di pinggangnya. Ia mengambil satu buah matoa besar dan memberikannya kepada sang tikus. "Untukmu, sahabat kecil," katanya lembut. Tikus ceria memeluk buah itu dengan kedua tangannya yang mungil. "Terima kasih, Tuan Ondel-ondel. Ini buah persahabatan, ya?" Ondel-ondel mengangguk.
Macan mengangguk juga. Sejak hari itu, lapak bakso Matoa hangat milik tikus ceria menjadi tempat istimewa di pasar. Bukan hanya untuk makan, tapi untuk bertukar cerita dan belajar saling menghargai. Di sana, tikus bisa duduk di samping kucing, burung bisa bercakap dengan ular, manusia bisa tertawa bersama hewan, semua terasa setara. Setiap kali ada pelanggan baru, tikus ceria selalu mengucapkan salam yang sama. Selamat datang di lapak tikus ceria. Di sini, rasa manis bukan cuma dari Matoa, tapi dari hati yang saling menyapa. Waktu berjalan, tapi cerita tentang tikus ceria menyebar jauh, sampai keluar kota, bahkan ke desa-desa sekitar. Banyak yang datang hanya untuk merasakan kehangatan yang tidak bisa dibeli dengan uang. Dan setiap kali orang bertanya apa rahasia baksonya, tikus ceria selalu menjawab dengan rendah hati. Rahasia sebenarnya bukan pada Matoa atau kuahnya, tapi pada niat. Kalau memasak dengan cinta dan rasa syukur, maka Allah akan menambahkan kenikmatan di setiap sendoknya. Hari itu, pasar Malang terasa seperti surga kecil di bumi. Di antara tawa, aroma Matoa, dan langkah ondel-ondel yang melangkah pergi bersama macan lorengnya, tikus ceria berdiri dengan bangga di lapak kecilnya. Tubuhnya memang kecil, tapi semangat dan kebaikannya menjulang tinggi, setinggi langit biru yang menaungi kota itu. Dan dari sudut kecil itu, lahir pelajaran sederhana tapi abadi. Kebahagiaan tidak diukur dari besar kecilnya tubuh atau harta, tapi dari seberapa tulus kita berbagi dan membuat dunia tersenyum. Suasana pasar kota Malang siang itu semakin hidup. Matahari sudah condong sedikit ke barat, sinarnya menembus sela-sela atap seng dan dedaunan beringin tua yang tumbuh di dekat jalan. Udara bercampur aroma rempah, keringat, dan wangi masakan rumahan. Di tengah hiruk-pikuk itu, ada pemandangan yang tak biasa. Ondel-ondel besar menunggang macan loreng jinak, berhenti di depan lapak mungil milik tikus ceria. Gerobak si tikus kecil tampak sederhana tapi penuh pesona. Di atas meja kayunya, panci kuah mendidih perlahan, menebarkan uap lembut beraroma manis bercampur gurih. Di sampingnya, ada tumpukan mangkuk daun pisang, sendok kayu kecil, dan papan kecil bertuliskan bakso Matoa hangat, dijamin ceria sebelum, selama, dan sesudah makan mangkuk hidangan wajah tikus. Tikus ceria menatap raksasa baik hati itu dengan mata berbinar. Ia cepat-cepat turun dari bangku kayunya, menunduk hormat, lalu berkata dengan suara kecil tapi jelas. Selamat datang, Tuan Ondel-Ondel. Dan selamat datang juga, sahabat macan. Silakan duduk di sini, hari ini saya punya bakso spesial. Resep terbaru dari Matoa Gunung Kawi. Ondel-ondel menatap si tikus, lalu tersenyum lebar, ekspresi wajah kayunya tampak hidup. Matanya memancarkan rasa ingin tahu. Ia menepuk lembut kepala macan lorengnya, dan macan itu duduk tenang di samping gerobak. Ekornya bergoyang santai. Suara kecil duk-duk-duk dari hentakan langkahnya yang berat kini berganti dengan dengusan halus, seolah menikmati aroma yang datang dari panci tikus ceria. Tikus ceria berlari kecil naik ke bangku, mengambil satu sendok kayu, lalu menyiapkan semangkuk besar bakso Matoa. Tangannya lincah meski mungil. Ia mengambil bakso ungu lembut dari panci, menatanya rapi di mangkuk daun pisang, lalu menuangkan kuahnya perlahan. Kuah itu berwarna keemasan, kental tapi bening, memantulkan cahaya matahari seperti madu cair. Di atasnya ia taburkan sedikit daun bawang, sejumput lada putih, dan setetes madu murni. Ini dia, serunya bangga. Satu mangkuk bakso Matoa hangat untuk Tuan Ondel-Ondel, dan satu lagi untuk sahabat macan. Tapi maaf ya, mangkuk saya kecil. Saya buatkan versi jumbo di tempurung kelapa. Orang-orang di sekitar pasar yang sedari tadi memperhatikan mulai berkerumun. Anak-anak berdesakan di depan, orang dewasa tersenyum kagum, sementara para pedagang lain berhenti sejenak meninggalkan lapaknya. Mereka tak ingin melewatkan momen langka, seorang ondel-ondel besar dan macan jinak makan bakso di tengah pasar. Ondel-ondel mengambil buah Matoa yang ia bawa sejak pagi. Ia memegangnya tinggi-tinggi, lalu menatap tikus ceria. Aku ingin menukar buah ini dengan bakso buatanmu, katanya lembut. Tikus ceria menatap Matoa besar itu, lalu mengangguk dengan semangat. Dengan senang hati, tapi jujur, buah itu terlalu berharga untuk ditukar satu mangkuk bakso. Anggap saja, ini hadiah dari teman untuk teman. Ondel-ondel tersenyum,
lalu menyerahkan buah matoa itu dengan hati-hati. Ia kemudian menerima mangkuk bakso matoa dari tangan kecil tikus ceria, mengucapkan, "Bismillah," dengan suara lembut sebelum menyuapkan sendok pertamanya. Dan di detik itulah, keajaiban kecil terjadi. Begitu bakso matoa itu menyentuh lidahnya, rasa gurih lembut langsung berpadu dengan manis alami buah matoa. Ada kehangatan yang merambat dari tenggorokan ke dada, lalu menyebar seperti cahaya. Seolah setiap suapan membawa kisah persahabatan, kerja keras, dan cinta dari tanah Malang. Subhanallah, ucap ondel-ondel perlahan. Rasanya tak seperti makanan dunia. Gurihnya lembut, manisnya halus, seperti perpaduan hati yang ikhlas dan tangan yang sabar. Macan di sampingnya tampak penasaran. Tikus ceria tersenyum, lalu memberikan satu mangkuk besar ke hadapan si macan. "Silakan, sahabat loreng. Tapi hati-hati, masih panas ya." Macan itu menjulurkan lidah, mencicipi kuahnya pelan. Matanya langsung membulat. Ia mendengus pelan, bukan karena marah, tapi karena terkejut. Lalu tanpa ragu, ia meminum sisa kuahnya hingga tandas. Suara slurp besar membuat semua orang tertawa terpingkal-pingkal. Tikus ceria terkekeh bahagia, sementara ondel-ondel menepuk bahu macannya dengan bangga. "Lihatlah," katanya sambil tersenyum pada kerumunan, "bahkan seekor macan pun bisa menikmati kelezatan dari tangan kecil, asalkan yang memasak dengan cinta dan niat baik." Kerumunan pasar meledak dengan tepuk tangan. Suara tawa bercampur sorak bahagia mengisi udara. Seorang ibu penjual sayur sampai meneteskan air mata haru. "Masya Allah, betapa indahnya persaudaraan kalau semua makhluk saling menghargai," katanya lirih. Tikus ceria hanya tersenyum malu, tapi matanya berkilau. Ia tak pernah menyangka masakannya bisa membawa kebahagiaan sebesar itu. "Saya hanya ingin semua orang bisa merasakan hangatnya rasa syukur," ucapnya lembut. Kadang, rasa bahagia datang dari semangkuk kecil makanan yang dibuat dengan hati tulus. Ondel-ondel menatap tikus ceria dengan kagum. Ia tahu, di balik tubuh kecil itu tersimpan hikmah besar, bahwa kebesaran bukan ditentukan oleh ukuran, tapi oleh ketulusan niat dan manfaat yang diberi kepada sesama. Beberapa anak kecil yang menonton dari jauh berlari mendekat. "Tikus, tikus, kami juga mau bakso matoa," teriak mereka. Tikus ceria tertawa, lalu menyiapkan mangkuk-mangkuk kecil untuk mereka. "Tapi kalian harus sabar ya. Setiap bakso butuh waktu agar matoanya menyatu sempurna dengan adonan." Anak-anak itu mengangguk patuh. Sambil menunggu, mereka menatap macan yang duduk tenang di samping ondel-ondel. Tak ada rasa takut, hanya rasa kagum. Salah satu anak bahkan mengelus punggung macan dengan hati-hati. Hewan besar itu hanya mendengus lembut, seolah berkata, "Hari ini aku bukan pemburu, aku sahabat." Sementara itu, tikus ceria terus melayani pelanggan. Uap hangat dari pancinya menari-nari di udara, bercampur dengan sinar matahari yang menembus celah atap. Dari kejauhan, aroma bakso matoa menyebar hingga ke ganggang kecil. Orang-orang yang tadinya hanya ingin lewat kini ikut berhenti. Seorang bapak tua, yang sejak tadi duduk di bangku bambu dekat pintu pasar, mendekat dan berkata pelan, "Nak tikus, bolehkah saya mencicipi sedikit? Saya tidak punya uang, tapi saya ingin tahu rasa dari makanan yang membuat semua orang tersenyum." Tanpa ragu, tikus ceria menuangkan satu mangkuk penuh dan memberikannya kepada bapak tua itu. "Silakan, Pak. Rasa bahagia tidak dijual di sini, tapi dibagi." Bapak tua itu makan perlahan. Air matanya menetes saat menelan suapan pertama. "Terima kasih, Nak. Sudah lama saya tidak makan makanan yang membuat saya merasa hidup." Semua yang melihat kejadian itu terdiam. Suasana yang tadinya ramai mendadak hening. Lalu, dari kejauhan terdengar suara adzan zuhur berkumandang dari menara masjid pasar. Suaranya menggema lembut, menyatu dengan aroma matoa dan kuah bakso. Ondel-ondel meletakkan mangkuknya, menatap langit, lalu berkata lirih, "Allah Maha Baik." Di tengah pasar yang riuh ini, dia masih kirimkan rezeki melalui tangan-tangan kecil yang tulus. Macan mengangguk pelan, sementara tikus ceria menunduk dengan mata berkaca-kaca. Ia tidak pernah bermimpi mendapat pujian sebesar itu. Tapi hatinya penuh syukur, karena hari itu ia belajar sesuatu, bahwa rezeki bukan soal jumlah, tapi keberkahan.
Setelah adzan selesai, tikus ceria menutup pancinya sebentar, lalu mengajak semua yang ada di sekitar untuk berdoa bersama. Mari, sebelum kita lanjut makan, kita bersyukur dulu. Karena setiap rasa nikmat adalah tanda cinta dari Allah. Semua orang, besar kecil, manusia dan hewan, menundukkan kepala. Suasana pasar berubah hening dan hikmat. Bahkan angin pun berhembus lembut, seolah ikut mengamini doa mereka. Selesai berdoa, suasana kembali riang. Anak-anak bernyanyi kecil, para pedagang menepuk bahu tikus ceria, dan ondel-ondel berdiri menatap lapak kecil itu dengan bangga. Ia tahu, di hadapan matanya bukan sekadar tikus penjual bakso, tapi seorang guru kecil yang mengajarkan makna kesederhanaan dan cinta antar makhluk. Sebelum pergi, ondel-ondel membuka tas kecil di pinggangnya, lalu mengeluarkan sehelai kain batik halus. "Ini untukmu, tikus ceria," katanya. "Buatlah bendera kecil dari kain ini, agar semua orang tahu di mana letak kebaikan berada." Tikus ceria menerima kain itu dengan gemetar. "Terima kasih, Tuan Ondel-Ondel. Saya akan pasang kain ini di atas lapak saya. Semoga siapapun yang melihatnya, ingat untuk selalu berbagi dan bersyukur." Ondel-ondel mengangguk, lalu menepuk pundak macannya. "Ayo, sahabat loreng, kita lanjut perjalanan. Hari ini kita sudah belajar sesuatu yang berharga." Macan berdiri perlahan, meregangkan tubuhnya, lalu berjalan pelan di sisi ondel-ondel. Orang-orang memberi jalan sambil melambai. Beberapa anak bahkan berlari kecil mengikuti dari belakang, sementara tikus ceria melambai-lambai dengan tangan kecilnya. "Hati-hati di jalan, Tuan Ondel-Ondel. Datang lagi kapan-kapan." Ondel-ondel menoleh, tersenyum, lalu mengangkat tangannya tinggi-tinggi. "Insya Allah, aku akan kembali. Dan jangan lupa, teruslah memasak dengan hati, bukan hanya dengan tangan." Kerumunan bersorak lagi, tepuk tangan menggema di seluruh pasar. Angin berhembus lembut, membawa aroma matoa dan kuah bakso ke seluruh penjuru kota. Di langit, awan membentuk pola seperti senyuman besar. Hari itu, Pasar Malang bukan sekadar tempat jual beli, tapi tempat lahirnya makna baru, bahwa di antara segala perbedaan, ada rasa yang bisa menyatukan, rasa kasih sayang dan rasa syukur. Dan di tengah semua kebahagiaan itu, tikus ceria berdiri di depan lapaknya yang kecil, memandangi panci kuah yang masih mengepul. Ia menatap matoa pemberian ondel-ondel, lalu berbisik pelan, "Ya Allah, terima kasih atas hari ini. Semoga setiap sendok bakso yang kumasak menjadi doa kebaikan bagi siapapun yang memakannya." Uap hangat itu terbang ke langit sore Malang, bercampur cahaya matahari yang mulai jingga. Dan di balik warna keemasan itu, tersimpan kisah kecil yang kelak akan diceritakan turun-temurun. Tentang ondel-ondel, macan, dan tikus kecil yang mengajarkan dunia arti kebahagiaan sederhana. Hari itu benar-benar menjadi hari yang tak terlupakan di kota Malang. Sebuah kota yang dikenal sejuk, ramah, dan penuh warna budaya. Udara pagi yang tadi masih terasa lembab oleh embun kini berganti menjadi hangat oleh senyum dan tawa masyarakat yang memenuhi jalan-jalan di sekitar Pasar Besar Malang. Suasana pasar yang biasanya ramai oleh tawar-menawar sayur, ikan, dan buah kini berubah menjadi seperti festival budaya dadakan. Semua orang berbicara tentang satu hal yang sama, tentang ondel-ondel raksasa yang menunggang macan, dan tentang tikus ceria, penjual bakso unik dengan bahan dasar buah matoa. Anak-anak berlarian ke sana kemari sambil membawa potongan matoa yang diberikan gratis oleh ondel-ondel. Mereka menjerit gembira. Sebagian bahkan berusaha menirukan langkah macan loreng yang gagah itu, menirukan gaya berjalan besar dan berwibawa sang penjaga budaya. Di sisi lain, para pedagang pasar berkerumun di depan gerobak bakso matoa hangat resep khas tikus ceria, ingin mencicipi rasa yang belum pernah mereka temui sebelumnya. Setiap orang yang mencicipinya pasti langsung mengangguk puas. Rasanya tidak hanya enak, tapi juga mengandung makna persahabatan dan kebersamaan. Suasana yang awalnya biasa-biasa saja kini berubah menjadi pelajaran kehidupan yang hidup. Dari pertemuan tiga makhluk berbeda, ondel-ondel, macan, dan tikus kecil, lahir sebuah cerita besar yang tak akan mudah dilupakan. Mereka datang dari dunia yang berbeda, namun bertemu dalam satu wadah yang sama. Pasar rakyat, tempat di mana perbedaan disatukan oleh kebutuhan, tawa, dan semangat hidup bersama. Hari itu,
Orang-orang Malang tidak hanya menyaksikan pertunjukan unik, tetapi juga belajar tentang arti gotong royong dan indahnya menghargai perbedaan. Di tengah hiruk-pikuk dunia modern yang sering membuat manusia lupa akan akar budayanya, kehadiran ondel-ondel menjadi pengingat akan warisan nenek moyang, simbol pelindung kampung, penjaga moral, dan pengingat agar manusia selalu rendah hati di hadapan Sang Pencipta. Macan, yang biasanya dianggap buas dan menakutkan, hari itu tampil sebagai penjaga yang lembut. Ia tidak menyerang siapapun, tidak menakuti siapapun. Sebaliknya, ia berjalan pelan di samping ondel-ondel, seperti sahabat yang setia menjaga. Orang-orang mulai memahami bahwa setiap makhluk ciptaan Allah memiliki sisi baik jika diperlakukan dengan kasih dan rasa hormat. Dari situ, lahirlah kesadaran baru bahwa alam dan manusia harus bersinergi, bukan saling menindas. Sementara tikus ceria, makhluk kecil yang dianggap remeh, justru menjadi bintang hari itu. Dengan tangannya yang kecil dan kerja kerasnya, ia mampu mengubah buah sederhana menjadi hidangan luar biasa. Dari tangannya lahir bakso matoa yang tak hanya lezat, tetapi juga penuh makna. Ia menunjukkan bahwa kreativitas tidak ditentukan oleh ukuran tubuh, melainkan oleh ketulusan hati dan semangat berbagi. Di tengah sorak gembira warga, terdengar azan zuhur menggema dari masjid terdekat. Suaranya lembut mengalun di antara bising pasar. Orang-orang pun terdiam sejenak, menundukkan kepala, dan sebagian berjalan menuju masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Ondel-ondel ikut berhenti, meletakkan buah matoa yang masih tersisa di tangannya. Dengan gerakan perlahan, ia menundukkan kepala, seolah ikut berdoa. Macan di bawahnya duduk tenang, sementara tikus ceria menutup gerobaknya dan berbisik pelan, "Alhamdulillah, hari ini sungguh penuh berkah." Setelah sholat selesai, suasana pasar kembali hidup. Namun kali ini berbeda. Tidak ada lagi persaingan atau suara keras antara pedagang. Mereka saling tersenyum, saling berbagi dagangan, bahkan ada yang menawarkan bantuan kepada satu sama lain. Semua terinspirasi oleh harmoni yang ditunjukkan ondel-ondel, macan, dan tikus. Mereka merasa, kalau makhluk yang berbeda saja bisa rukun, mengapa manusia tidak? Hari itu kemudian diabadikan dalam cerita rakyat lokal. Para sejarawan, budayawan, dan penggemar kisah tradisional menuliskan peristiwa itu dalam berbagai bentuk, dari dongeng anak, teater jalanan, sampai lukisan dinding di kampung warna-warni Jodipan. Di sana, lukisan besar menggambarkan ondel-ondel berwarna merah biru menaiki macan loreng yang gagah. Sementara di sudutnya tampak tikus ceria tersenyum sambil mengangkat mangkok bakso matoa. Lukisan itu menjadi simbol bahwa persahabatan lintas perbedaan bisa menjadi kekuatan budaya yang indah. Lambat laun, cerita itu juga sampai ke sekolah-sekolah di seluruh Malang. Para guru menjadikannya bahan pelajaran moral dan seni budaya. Anak-anak diminta menulis ulang kisah itu dengan versi mereka sendiri. Ada yang menggambar, ada yang membuat puisi, ada juga yang membuat lagu tentang ondel-ondel naik macan makan matoa. Lagu itu menjadi populer di antara anak-anak TK dan SD. Mereka bernyanyi sambil bertepuk tangan, menari kecil, dan menirukan gerakan ondel-ondel dengan topeng kertas buatan sendiri. Masyarakat Malang merasa bangga. Bukan hanya karena kisahnya unik, tapi karena mengandung pesan universal tentang kasih sayang, kerjasama, dan syukur kepada Allah. Banyak orang menyadari bahwa budaya tradisional tidak boleh dilupakan, karena di dalamnya ada nilai-nilai luhur yang menuntun kehidupan. Sore hari menjelang maghrib, ondel-ondel berdiri di tepi taman kota bersama macannya. Matahari tenggelam perlahan, memantulkan cahaya keemasan di wajah mereka. Tikus ceria datang membawa 2 mangkok kecil berisi bakso matoa, satu untuk ondel-ondel, satu lagi untuk macan. Mereka makan bersama dalam keheningan yang indah. Tak ada kata, hanya rasa syukur. Angin berhembus lembut, membawa aroma matoa yang manis bercampur dengan udara dingin pegunungan. Sebelum malam benar-benar tiba, ondel-ondel menatap langit dan berbisik, "Ya Allah, terima kasih telah mempertemukan kami hari ini. Jadikan persahabatan ini abadi, jadikan hati kami lembut seperti buah matoa, dan kuat seperti macan yang Engkau ciptakan dengan gagah." Dari kejauhan, lampu-lampu kota mulai menyala. Musik dangdut dari gerobak tikus ceria kembali terdengar pelan. Orang-orang berdansa kecil, anak-anak tertawa, dan para pedagang menutup lapak dengan hati ringan. Hari itu berakhir dengan damai, namun kisahnya baru saja dimulai.
Kisah tentang ondel-ondel, macan, dan tikus ceria menjadi legenda modern yang penuh makna. Mereka bertiga bukan hanya tokoh cerita, tapi lambang keseimbangan hidup antara budaya dan alam, kekuatan dan kelembutan, kerja keras dan keikhlasan. Dari Malang, kisah ini menyebar ke seluruh Nusantara, menjadi pengingat bahwa Allah menciptakan keberagaman bukan untuk diperdebatkan, tapi untuk saling melengkapi. Dan setiap kali seseorang makan buah matoa, melihat ondel-ondel di pesta rakyat, atau mendengar suara tawa anak-anak di pasar, mereka akan selalu teringat pada hari itu, hari ketika seekor macan, ondel-ondel, dan tikus kecil mengajarkan manusia arti syukur dan persaudaraan sejati. Alhamdulillah, terima kasih sudah menonton sampai selesai. Jangan lupa bersholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya. Serta teruslah bertakwa di setiap langkah kehidupan. Semoga Allah memberikan kita semua rizki yang luas. Doa terbaik, bisa berhaji, umroh, dan ziarah ke makam Nabi setiap tahun. Bagi yang menjawab pertanyaan di deskripsi dengan benar. Kalau jawabannya salah, insya Allah tetap saya doakan selalu sehat dan bahagia. Terakhir, jangan lupa tulis di komentar judul apalagi tentang ondel-ondel yang kalian ingin saya ceritakan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunga Sakura.